Perkenalkan, nama saya Rosa Vanessa Petrus, saya dari Prodi PGSD dengan NIM 859719145. Di sini saya akan menjawab tugas tutorial 3 dengan mata kuliah filsafat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, menjelaskan makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Makna pilar dalam konteks pendidikan adalah landasan utama, tiang penyangga atau prinsip dasar yang menopang seluruh sistem pendidikan agar tetap berdiri kokoh dan berfungsi secara efektif. Keberadaan pilar memastikan bahwa proses pengajaran tidak hanya sekedar formalitas, tetapi benar-benar mencapai tujuan untuk mencerdaskan, mendewasakan, dan membentuk karakter peserta didik secara holistik. Pendidikan, konsep pilar ini umumnya dibagi ke dalam dua perspektif utama, pilar konseptual atau prinsip belajar dan pilar operasional atau pelaku pendidikan. Yang pertama, pilar konseptual, 4 pilar pendidikan UNESCO. Komisi Internasional Pendidikan untuk abad ke-21 dari UNESCO menggagas 4 pilar utama yang menjadi panduan filosofis dan operasional dalam proses pembelajaran. Yang pertama, learning to know, belajar mengetahui. Yang kedua, learning to do, belajar berbuat. Yang ketiga, learning to be, belajar menjadi diri sendiri. Dan yang keempat, learning to live together, belajar hidup bersama. Yang kedua, pilar operasional, Tripusat Pendidikan. Dalam konteks operasional di Indonesia, Ki Hajar Dewantara memperkenalkan Tripusat Pendidikan sebagai tiang utama yang bertanggung jawab penuh atas tumbuh kembang anak. Yang pertama, keluarga, lingkungan pertama yang menanamkan nilai moral dan karakter dasar. Yang kedua, sekolah, lingkungan kedua yang memberikan pendidikan formal, akademis, dan keterampilan spesifik. Yang ketiga, masyarakat, lingkungan sosial tempat anak menerapkan ilmunya secara langsung dan bersosialisasi. Mengapa pilar-pilar ini sangat penting? Jawabannya yang pertama, pondasi kokoh untuk mencegah sistem pendidikan agar tidak mudah goyah terhadap perubahan zaman atau krisis. Yang kedua, untuk arah yang jelas, memberikan pedoman pasti kemana arah kompetensi dan moral siswa akan dibentuk. Yang ketiga, sinergi antar elemen untuk menghubungkan peran penting guru, orang tua, kurikulum, dan siswa secara harmonis. Soal nomor 2 menjelaskan prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sungtulodo, dan Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah 3 semboyan yang menjadi pilar utama dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Konsep ini menekankan bahwa pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, melainkan proses membangun karakter, moral, dan kemandirian peserta didik secara menyeluruh. Ketiga prinsip dasar tersebut meliputi Ing Ngarso Sungtulodo, di depan memberi teladan. Pendidik atau pemimpin harus memberikan contoh, tindakan, sikap, dan perilaku yang baik agar bisa ditiru oleh peserta didik. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, di tengah membangun semangat, pendidik harus berada di antara peserta didik untuk membangun motivasi, ide, dan prakarsa mereka agar terus aktif dan berkreasi. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan, pendidik harus memberikan dukungan moral dan dorongan agar peserta didik berani berjalan ke depan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Penerapan 3 prinsip ini memastikan bahwa pendidikan berjalan secara menyeluruh, mulai dari memberikan panutan, membangkitkan motivasi, hingga menumbuhkan kemandirian anak didik. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang ketiga, menjelaskan analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital karena peserta didik, dan peran guru. Penerapan prinsip-prinsip pendidikan di era digital sangat relevan untuk mentransformasikan sistem belajar mengajar menjadi lebih interaktif dan fleksibel. Tantangannya mencangkup kesenjangan akses internet, risiko distraksi, dan potensi degradasi moral yang menuntut guru-guru
untuk bertindak lebih adaptif sebagai fasilitator, motivator, serta pembangun karakter. Berikut adalah analisis terperinci mengenai relevansi dan tantangan dalam berbagai aspek pendidikan. Yang pertama, pembelajaran daring. Relevansi membuka akses tanpa batas ke berbagai sumber belajar global, memungkinkan pembelajaran mandiri yang fleksibel dan efisien. Yang kedua, tantangan keterbatasan infrastruktur jaringan di daerah tertentu, biaya kuota internet yang membebani, menurunnya interaksi emosional antara guru dan siswa. Yang kedua, literasi digital. Relevansi mendorong siswa mampu memilah informasi yang valid, mencegah penyebaran hoaks dan misinformasi di kalangan pelajar. Tantangannya, kesenjangan kecakapan digital antara wilayah, minimnya pemahaman etika dan keamanan cyber. Yang ketiga, karakter peserta didik. Relevansi mendorong kemandirian, kreativitas, dan sikap kritis dalam mencari pengetahuan. Tantangannya, risiko kecanduan gawai dan antisosial, penurunan empati akibat kurangnya interaksi tatap muka, ancaman cyberbullying, dan konten negatif. Yang keempat, peran guru. Relevansi, guru bertransformasi dari sekedar penyampai materi menjadi fasilitator dan kurator informasi, membantu siswa mengolah informasi dan mengarahkan perilaku etis. Tantangannya, beban untuk terus beradaptasi dengan teknologi baru, menyeimbangkan pengajaran akademis dengan pembinaan karakter moral, risiko pelanggaran privasi data siswa. Jika Anda tertarik, saya dapat menguraikan lebih lanjut. Di sini saya akan menjawab soal yang keempat, menjelaskan refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan nasional saat ini menghadapi tantangan seperti kesenjangan kualitas, relevansi lulusan, dan degradasi karakter. Berdasarkan pilar pendidikan UNESCO, tantangan tersebut dapat dijawab secara langsung. Keempat pilar tersebut mengubah paradigma pendidikan menjadi lebih menyeluruh dan adaptif. Berikut adalah refleksi singkat mengenai bagaimana masing-masing pilar menjawab persoalan pendidikan saat ini. Learning to know, belajar untuk mengetahui. Mengatasi kurikulum yang berorientasi hafalan semata. Pilar ini mendorong pemikiran kritis dan penguasaan ilmu pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan. Menjawab persoalan rendahnya kesiapan kerja dan keterampilan praktis. Siswa didorong untuk mempraktikkan teori dan terampil memecahkan masalah di dunia nyata. Yang ketiga adalah learning to be, belajar menjadi diri sendiri. Menjawab krisis identitas dan moralitas. Proses belajar difokuskan pada pembentukan kemandirian, kepercayaan diri, dan karakter tangguh. Yang keempat, learning to live together, belajar untuk hidup bersama, mengatasi intoleransi dan perpecahan sosial. Pilar ini mengajarkan empati, kerjasama, dan menghargai keberagaman dalam masyarakat.